Selamat malam pemirsa, Pilkada DKI Jakarta semakin dekat, persisnya kurang dari 1 bulan lagi. Dan hasil survei dari 3 pasangan calon menunjukkan elektabilitas atau tingkat keterpilihan ketiga pasangan calon semakin ketat. Lalu pertanyaannya, seberapa besar pengaruh survei terhadap preferensi pemilih di DKI Jakarta? Saya Aryo Ardi, hadir dalam Talk to iNews malam hari ini. Dan sebelumnya saya sampaikan terlebih dahulu perkembangan berita yang terjadi sepanjang hari ini. Dan dari Jakarta pemirsa dilaporkan, setelah terbakar selama belasan jam kemarin, pendinginan di bekas lokasi kebakaran di proyek Pasar Senen, Jakarta Pusat terus dilakukan hingga malam hari ini. Proses pendinginan dilakukan oleh pemadam kebakaran dengan tujuan agar api tidak lagi berkobar. Upaya pendinginan yang dilakukan petugas pemadam kebakaran di Gedung Pasar Senen, Jakarta Pusat masih dilakukan hingga hari ini. Api di 3 lantai di gedung tersebut yang sejak pukul 11 pagi tadi sudah dipastikan padam. Namun ternyata api kembali berkobar siang ini di Los D lantai 2 Pasar Senen. Hal ini dipastikan karena banyaknya bahan dagangan yang mudah terbakar dan sulitnya jangkauan titik api karena berada di bagian paling belakang pasar. Selain banyaknya material yang mudah terbakar serta kondisi bangunan yang telah ambruk, kendala lain yang dialami petugas adalah sulitnya mencari sumber air. Akibatnya, para api yang seharusnya padam dapat kembali menyala. Titik api yang perlu penuntasan. Jadi kesulitan kita itu karena kan beban kebakarannya kan terlalu tinggi, bahan-bahan yang mudah terbakar. Jadi harus kita sisir satu persatu. Jadi anggota juga agak ragu-ragu masuk karena konstruksi bangunan kan sudah terbakar dari kemarin. Hingga siang tadi petugas masih terus melakukan upaya pemadaman di Los D lantai 2 gedung tersebut. Dari Jakarta Pusat, Raniston Sanjaya, MNC Media memberitakan. Pemirsa, kebakaran di Pasar Senen, Jakarta Pusat kemarin hingga siang tadi menyebabkan kerugian yang sangat besar diderita para pedagang. Mereka pun masih terus mengais sisa-sisa barang dagangan mereka yang luput dari kobaran api. Dan langsung saja kita akan menuju Pasar Senen, Jakarta Pusat. Ada Rifki Suratinoyo untuk memantau langsung kondisi malam hari ini. Rifki, silakan dengan laporan terbaru Anda. Aryo dan pemirsa, bila Anda melihat di belakang saya, inilah suasana dari sisi selatan dari bangunan Blok 1 dan Blok 2 Pasar Senen, Jakarta Pusat. Dan memang di sisi selatan ini merupakan salah satu sisi bangunan yang sudah dilakukan proses pemadaman dan juga pendinginan oleh pihak pemadam kebakaran. Selain di sisi selatan, di sisi barat dan juga sisi timur, bangunan Blok 1 dan Blok 2 Pasar Senen, Jakarta Pusat juga sudah selesai dilakukan pemadaman dan juga pendinginan. Sementara untuk sisi utara memang masih terlihat adanya asap yang membubung, dan asap ini membubung hingga mencapai ke jalan flyover Stasiun Senen. Dan ini membuat kepadatan dikarenakan banyaknya pengendara, terutama pengendara sepeda motor yang berhenti sejenak di pinggir flyover jalan Stasiun Senen untuk mengabadikan ataupun melihat bagaimana bangunan yang terbakar sejak hari Kamis 19 Januari 2017 kemarin. Sehingga menyebabkan jalan dari arah Gunung Sahari menuju ke arah Jalan Keramat Raya mengalami kepadatan, tepatnya di depan bangunan utara, sisi utara bangunan Pasar Senen ini, tepatnya di flyover Jalan Stasiun Senen. Sementara sejak tadi juga masih terlihat adanya pedagang-pedagang yang berusaha untuk mengambil barang-barang yang tersisa dari kios mereka yang masih belum dilalap si jago merah. Dan memang untuk pedagang yang memiliki kios di lantai 1 boleh untuk masuk dan mengambil barang-barang mereka. Sementara untuk para pedagang yang memiliki kios di lantai 2 dan lantai 3 Blok 1 dan 2 Pasar Senen ini masih belum boleh untuk mengambil barang-barang mereka dan masih belum boleh untuk dimasuki. Sedangkan untuk proses relokasi dari posko relokasi yang didirikan oleh pengelola pasar, yaitu PD Pasar Pembangunan Jaya, sejak pukul 9 pagi hari tadi hingga pukul 17 tepatnya ditutupnya dari posko relokasi ini, sudah lebih dari 300 pedagang atau pemilik kios yang mendaftar untuk direlokasi, dan nantinya para pedagang ini akan direlokasi di Blok 5, tepatnya di lantai 5 dan 6, dan sudah disediakan 1.500 kios untuk relokasi. Demikian, Aryo. Pemirsa, itulah laporan terbaru dari bekas lokasi kebakaran di Pasar Senen, Jakarta Pusat. Laporan dari reporter kami, Rifki Suratinoyo. Terima kasih Rifki, dan beralih ke berita selanjutnya pemirsa. Pengguna Twitter dikejutkan dengan cuitan di akun milik Presiden Republik Indonesia ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono. Presiden Indonesia ke-6 tersebut menuliskan atau menyinggung
masalah maraknya berita hoax atau berita palsu. Hoax atau berita palsu kini menjadi trending topik sampai-sampai mantan Presiden Republik Indonesia juga mengeluarkan statement dalam akunnya @sbyudhoyono yang bernada menyinggung soal penyebaran berita hoax dan juga fitnah yang ada di media sosial. Dilihat dari penulisan tweet serta akun yang digunakan, ini merupakan akun resmi dari SBY. Dan terkait berita hoax, Presiden Joko Widodo juga pernah melakukan rapat terbatas membahas antisipasi pemerintah perkembangan media sosial. Pemerintah berkeinginan untuk melakukan evaluasi terhadap media online yang kerap membuat berita palsu atau hoax yang cenderung provokatif dan meresahkan masyarakat. Dan saat ini kami sudah terhubung dengan Didi Irawadi Syamsuddin, Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat. Selamat malam Pak Didi. Selamat malam. Pak Didi, kalau kita melihat atau membaca cuitan di akun Pak SBY dengan kata-kata yang begitu lugas menyinggung soal hoax, apakah benar apa yang tertera di akun tersebut merupakan tulisan asli dari Pak SBY? Ya, saya kira hari ini Pak SBY mengeluarkan tweet ya yang saya kira ini mengingatkan kita semua ya bahwa memang berita-berita bohong, fitnah dan sejenisnya ini sudah sangat meresahkan, sangat berbahaya, dan bahkan sudah bisa mengancam keutuhan bangsa ini. Baik, Ya. saya Saling menyinggung. fitnah, saling serang jadi hal biasa, sementara negara ini harusnya bisa mengantisipasinya menurut saya. Baik, saya menyinggung kalimat yang ditulis dalam tweet Pak SBY adalah juru fitnah dan penyebar hoax berkuasa dan merajalela. Apa makna di balik ini semua, Pak Didi? Nah, sekarang kita lihat kejadian-kejadian, rangkaian kejadian dari beberapa bulan lalu. Bayangkan, saya kasih contoh saja ya, ketika Pak SBY sendiri ya difitnah dengan kekayaan 9 triliun pada saat itu ya, itu kan jelas hoax ya. Lalu juga rumah Pak SBY 600 miliar dikatakan. Dan yang paling sangat berbahaya ketika difitnah, dibilang dalang dari demonstrasi yang berbahaya, ya, demonstrasi 2 November kalau tidak salah dibilang di belakangnya itu Pak SBY, padahal itu demonstrasi damai, tapi digambarkan sebelum tanggal 2 itu Pak SBY memprovokasi, menghasut orang. Baik. Ini adalah contoh-contoh yang saya kira nggak bisa dibiarkan ya. Apakah tweet tersebut dimaksudkan untuk disampaikan kepada pihak-pihak tertentu, Pak Didi? Saya kira mengingatkan kita semua. Tapi tentu yang paling bisa berperan di dalam menangani dan mengatasi persoalan yang bisa memecah belah bangsa itu tentu adalah pemerintah, saya kira ya. Negara di sini harus punya peran. Saya dengar sudah ada yang namanya cybercrime police ya kalau nggak salah ya. Kemana itu? Saya mempertanyakan ya, saya pribadi bertanyakan. Ketika kritikan-kritikan mengarah katakan kepada pemerintah, lalu sebagian dari pengkritik ini bahkan diperingatkan, ada yang diproses hukum kalau tidak salah. Baik. Saya pikir fitnah itu kan kepada siapapun ya yang namanya fitnah, katakan bukan terhadap penguasa, terhadap orang di luar kekuasaan ketika difitnah juga lalu mereka melaporkan kepada pihak berwenang. Tentu harus mendapatkan perlakuan yang equal juga. Apakah ini ada kaitannya dengan Pilkada DKI Jakarta, Pak Didi, cuitan dari Pak SBY? Saya kira ada kaitan dengan Pilkada DKI. Ini adalah mengingatkan kita semua bahwa keutuhan nasional ini ya sudah terancam oleh berita-berita bohong, berita-berita fitnah yang ke depan sangat mengancam keutuhan bangsa ini. Baik, Pak Didi, terima kasih atas waktunya berbincang bersama kami di Talk News. Selamat malam, Pak Didi. Selamat malam, terima kasih. Dan pemirsa, mendekati atau semakin dekat dengan Pilkada DKI Jakarta 15 Februari mendatang, elektabilitas 3 pasangan calon semakin ketat. Lalu apa dampaknya terhadap preferensi pilihan masyarakat pemilih di DKI Jakarta? Talk News akan segera kembali.